Pagi itu, suasana di Ban Nusantara Cabang Kota Baru berjalan seperti biasa. Pegawai dengan kemeja rapi sibuk mengetik di balik loket, pelanggan antre sambil menunduk memeluk map dokumen. Di antara kerumunan, seorang lelaki tua dengan rambut putih kusut dan jaket tambal-tambalan memasuki lobi bank dengan langkah gontai, namanya Pak Rohim. Usianya sudah lebih dari 70 tahun. Wajahnya keriput, tangan gemetaran memegang tas plastik berisi map lusuh. Jaket coklat tuanya sudah bolong di bagian siku, celana panjangnya belel, dan sendalnya sudah hampir putus. Begitu dia masuk, suasana seketika menjadi canggung. Seorang satpam muda, Dimas, langsung menghampirinya sambil sedikit mengernyit. "Maaf, Pak, ban bukan tempat untuk minta-minta. Di luar saja ya, jangan ganggu nasabah," kata Dimas dengan nada agak ketus. Pak Rohim mengangguk pelan, tapi tidak mundur. Ia membuka tas plastiknya perlahan, mengeluarkan secari kertas dari map usang. "Saya kesini bukan untuk minta-minta, Nak. Saya mau buka rekening," ucapnya lirih. Dimas tertawa kecil, sinis. "Buka rekening? Pak, minimal saldo awal 500.000. Uangnya ada, Pak." Dari balik meja customer service, seorang pegawai wanita bernama Clara memperhatikan. Ia sempat menahan senyum saat melihat Pak Rohim pertama kali masuk. Tapi setelah mendengar kata-kata sang kakek, senyumnya perlahan memudar. "Pak, silakan duduk dulu di sana. Saya akan lihat berkasnya," kata Clara akhirnya, menghampiri Pak Rohim. Dimas terlihat tidak setuju. "Mbak Clara, dia kayaknya cuma cari perhatian aja." Clara menatap tajam. "Tugas kita melayani, bukan menghakimi." Pak Rohim tersenyum kecil. Matanya menyiratkan kelelahan, tapi juga keyakinan. "Saya sudah menabung sejak lama. Mungkin sedikit, tapi itu hasil kerja saya bertahun-tahun. Saya ingin menyimpan dengan aman." Clara membuka map tersebut dan terdiam. Isinya bukan hanya formulir pembukaan rekening, tapi juga surat kepemilikan tanah dan beberapa bukti setoran dalam bentuk buku tabungan manual dari tahun 1980-an. Dimas terdiam. Pegawai lain mulai mendekat, penasaran, apa sebenarnya yang dibawa oleh kakek miskin berjaket tambal itu? Clara membalik halaman demi halaman buku tabungan tua itu. Meski sudah menguning, tinta biru dari tulisan tangan petugas bank zaman dulu masih bisa terbaca. Di sana tertulis setoran berkala, Rp5.000, Rp10.000, Rp25.000. Angka kecil untuk ukuran zaman sekarang, tapi konsisten. Puluhan tahun, salah satu catatan terakhir membuat mata Clara membesar. Tertulis, setoran tunai, Rp500 juta, dengan stempel tahun 1998. Dimas yang berdiri di sampingnya langsung mencondongkan tubuh, melihat dengan raut tak percaya. "Itu beneran 500.000, Mbak?" bisiknya kaget. Pak Rohim mengangguk pelan. "Itu hasil menjual sawah peninggalan orang tua saya. Uangnya saya simpan, saya takut disalahgunakan. Saya cuma orang tua kampung, saya percaya bank bisa menjaga." Clara menelan ludah. Buku itu asli. Tanda tangan petugas juga sesuai dengan arsip lama digital di sistem pusat. Tapi, ada masalah besar. Rekening Pak Rohim ternyata belum pernah ditransfer ke sistem modern. Ia masih tercatat sebagai akun pasif, tidak pernah diperbarui sejak 2 dekade lalu. "Pak, buku ini sangat berharga. Tapi karena sistem bank sudah berubah, kita perlu melakukan validasi kepemilikan dan pembukaan ulang akun. Tapi tenang, kami akan bantu prosesnya," kata Clara dengan lembut. Tiba-tiba, seorang pria berjas muncul dari dalam ruangan kaca di lantai 2. Manajer bank, Pak Yudi, yang baru saja turun setelah mendapat notifikasi dari Clara melalui sistem internal. Ia langsung menghampiri meja. "Ada apa ini ramai-ramai?" tanyanya. Clara berdiri dan menjelaskan situasi, menunjukkan buku tabungan. Pak Yudi memegang buku itu dengan hati-hati. Wajahnya serius, lalu berubah pucat saat melihat isi nominal. Ia memandang Pak Rohim dengan mata terbelalak. "Pak, Anda menyimpan ini selama hampir 30 tahun?" tanyanya terkejut. "Iya, Nak."
Saya nggak punya siapa-siapa. Saya hidup sendirian di gubuk kecil. Tapi saya percaya uang itu bisa bantu nanti. Kalau saya sudah nggak ada, ucap Pak Rohim tenang, suasana hening. Semua pegawai mulai berkumpul, menatap Pak Rohim dengan campuran rasa bersalah dan kagum. Seorang yang awalnya dianggap pengemis ternyata menyimpan rahasia besar. Kepercayaan yang tak pernah pudar pada sebuah lembaga yang bahkan nyaris melupakannya. Setelah mendengar cerita Pak Rohim dan memeriksa buku tabungan tuanya, Pak Yudi, manajer bank, segera mengambil tindakan. Ia memanggil bagian legal dan audit internal. Ini bukan perkara biasa, katanya tegas. Kalau buku tabungan ini valid, berarti ada dana dorman yang selama puluhan tahun tidak pernah tersentuh. Sementara itu, Pak Rohim diminta duduk di ruang tamu VIP bank. Diberi air hangat dan makanan ringan. Perlahan, para pegawai mulai bergiliran masuk, bukan untuk menginterogasi, tapi untuk meminta maaf, terutama Dimas, si satpam yang pertama kali mengusirnya. Maafkan saya, Pak. Saya benar-benar gak tahu, kata Dimas menunduk dalam. Pak Rohim hanya tersenyum. Tidak apa-apa, nak. Mungkin memang tampang saya sudah seperti gelandangan. Audit internal ban memverifikasi buku tabungan Pak Rohim. Semuanya ternyata asli. Rekening itu masih aktif dalam sistem lama, walau tidak pernah diperbarui ke sistem digital. Dan nominal 500 juta rupiah di tahun 1998, jika dihitung dengan bunga dan inflasi tahunan, mencapai angka yang fantastis, hampir 2,7 miliar rupiah hari ini. Pihak bank mulai sibuk. Pak Yudi bahkan menghubungi kantor pusat untuk meminta izin khusus melakukan proses transfer aset tabungan ke rekening modern. Kasus seperti ini sangat langka, dan bisa berdampak besar secara reputasi. Kalau kisah ini bocor ke media, bisa viral, kata salah satu auditor. Namun yang mengejutkan, bukan hanya jumlah uang yang membuat semua orang terkesiap, tetapi juga fakta bahwa Pak Rohim ternyata bukan orang sembarangan. Clara yang membantu menggali data lama di arsip menemukan sebuah dokumen penting. Ia bergegas masuk ruangan VIP sambil membawa sebuah berkas yang sudah mulai rapuh dimakan usia. Pak, maaf, apakah Bapak dulu pernah bekerja di Kementerian Keuangan? Tanya Clara pelan. Pak Rohim tersenyum kecil. Ia mengangguk. Dulu saya kepala staf keuangan wilayah. Tapi setelah anak dan istri saya meninggal dalam kecelakaan, saya memilih mengundurkan diri. Saya tinggalkan semua. Saya ke desa, bertani, hidup tenang. Semua orang terdiam. Tak ada yang menyangka, di balik jaket tambal dan sandal usang itu, tersimpan masa lalu seorang pejabat negara yang pernah memegang tanggung jawab besar, namun memilih kesederhanaan karena luka yang terlalu dalam. Hari mulai beranjak siang. Suasana di Ban Nusantara cabang Kota Baru berubah drastis. Ruang VIP yang biasanya hanya ditempati nasabah berkantong tebal, kini dihuni oleh seorang kakek dengan jaket tambal yang sederhana tapi berwibawa. Semua pegawai bank, dari customer service sampai pimpinan cabang, kini duduk mengelilinginya dengan penuh hormat. Pak Yudi menyerahkan secangkir teh hangat sambil berkata, Pak Rohim, mohon maaf atas perlakuan kami tadi pagi. Dan, kami juga ingin memastikan bahwa dana Bapak segera diproses agar bisa digunakan sebagaimana mestinya. Pak Rohim mengangguk pelan, lalu menatap map yang tadi ia bawa. Ia membuka lembaran baru, lalu menyerahkannya ke Clara. Saya ingin ini diproses cepat, Bu, katanya lembut. Karena saya tidak tahu umur saya sampai kapan. Clara membaca surat itu perlahan. Matanya mulai berkaca-kaca, tertulis dengan tulisan tangan yang rapi. Seluruh dana tabungan saya, beserta bunga dan nilai penyesuaian, saya hibahkan untuk pembangunan panti asuhan, fasilitas pendidikan, dan perpustakaan desa di tempat saya tinggal. Atas nama almarhum istri saya, Bu Sarini, dan anak saya, Raka. Clara menutup mulutnya, menahan haru. Bapak tidak ingin memakai uang ini untuk diri sendiri, tanyanya lirih. Pak Rohim menggeleng. Saya sudah cukup. Saya makan dari kebun belakang, saya tidur di bel bambu. Saya tidak butuh rumah mewah. Tapi anak-anak desa butuh masa depan.
Mereka pantas punya buku, komputer, dan tempat bermain yang layak. Pegawai lain yang mendengar ikut tercekat. Bahkan Dimas, satpam yang semula mengusirnya, diam-diam menyeka air mata dari sudut matanya. Pak Yudi, yang biasanya sangat kaku dan profesional, kini berdiri dan membungkukkan badan pada Pak Rohim. Bapak, hari ini, Bapak tidak hanya menyentuh hati kami, tapi Bapak mengajarkan kami arti kehormatan. Kami akan bantu penuh realisasi permintaan Bapak. Pak Rohim tersenyum kecil, menatap langit-langit ruangan. Anak saya dulu suka baca buku. Kalau dia masih hidup, mungkin dia jadi guru. Saya ingin anak-anak lain bisa mewujudkan cita-cita yang gagal diraih anak saya. Suasana ban menjadi hening. Tak ada transaksi. Tak ada dering telepon. Yang terdengar hanyalah detak jam dinding dan haru yang menggantung di udara.